lain akan lebih aman dong kalau orang-orang yang positif udah ditangkap. Jadi menurut gua makanya itu pentingnya pengecekan. Menurut gua kalau melihat yang lu bilang tadi ya agak sedikit keliru ya, maksudnya Obrolan santai teman-teman, kali ini di konten pertama, obrolan santai kali ini akan membahas tentang kegiatan selama karantina di rumah. Nah, obrolan santai adalah suatu konten yang kita ngobrol santai-santai aja sebenarnya, tentang membahas apa aja sih sebenarnya masalah kehidupan, tentang yang lain-lain lah. Pokoknya kita bahas di sini di obrolan santai. Nah, kali ini obrolan santai pada hari ini sudah kedatangan teman-teman gue yang terkasih dan tersayang nih, ada Joseph, Joshua, dan juga Samuel. Bisa disapa dulu, guys. Halo, Praton. Halo teman-teman obrolan santai. Jangan kaku-kaku gitu lah, bro. Kita obrolan santai namanya. Ya. Obrolan Peregangan dulu ya. Mereka kaku gara-gara kebanyakan rebahan di rumah. Iya. Di ini pergerakan karena rebahan di rumah jadi otot tubuh jadi kayak peregangan ya. Oke. Badan gue ini udah jadi nggak kayak ada ototnya gitu. Udah 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ya. Wah, gila udah lama banget. Hampir 2 bulan. Ya udah lumayan lama lah. Ngomong-ngomong tentang karantina di rumah, ini kan pasti karena pandemik COVID-19 ini kan pasti semua kegiatan berhenti kan ya, termasuk kegiatan kampus kita juga bisa dikatakan berhenti operasionalnya gitu. Kira-kira apa aja sih kegiatan kalian selama mengkarantinakan di rumah? Mulai dari Semi dulu deh. Oh, Semi. Oke, Semi. Semi. Silakan. Gimana? Lanjut. Kegiatan lu apa aja nih? Kan pasti kan lu kerja juga, terus sekarang pasti berhenti. Kira-kira kegiatan di luar kerja lu apa selama karantina ini? Ya, semenjak ada COVID ini, yang pastinya dompet gua kosong. Nggak kemana-mana, di rumah aja karena ikutin anjuran pemerintah supaya semuanya cepet kelar. Dan pastinya ya di rumah aja ya bisa ngapain. Gue lagi ngerjain skripsi juga kan. Ngerjain skripsi ya nggak setiap hari ngerjain sih. Cuman kadang-kadang main bareng teman, main PUBG. Gue kirain lu main di luar rumah. Nggak boleh dong, nggak boleh ngumpul. Kalau main PUBG sama siapa aja tuh, Sam? Sama ada lah, sama kapten gue namanya dulu namanya Kobokan, sekarang namanya Sopan Santun PUBG-nya. Kapten. Nah, itu kan tadi kegiatan Semi nih. Kalau misalkan Joseph nih, apa nih? Gimana Tijar nih kegiatannya di Tijar? Ngapain? Ya, kalau gue sih memang terbiasa di kos juga ya. Sebelum ada karantina juga terbiasa di kos. Oh iya. Paling kenanya itu iya kan, terbiasa di kos. Orang-orang mager. Kewajiban. Iya kan? Paling kalau mau kumpul aja itu harus dijemput kan kalau mau kumpul kan. Memang orang-orang mager udah mahal kan. Nah, paling kenanya itu kalau misalnya cari makan keluar itu harus bungkus kan, udah capek-capek kita cari makan harus bungkus. Kan enaknya kan makan di tempat kan kalau makan keluar. Tapi ya harus bungkus. Nah, paling jadi udah mager. Kan biasanya mager nih rebahan kalau sebelum karantina. Ini rebahan aja pun mager karena karantina. Karena saking banyaknya kita rebahan. Banyak nah, itulah definisi ya, kira-kira ya. Definisi mager sesungguhnya itulah. Udah Ciri-ciri mager. Ciri-ciri manusia nggak pernah puas
udah dikasih enak juga nggak puas. Manusia Kurang emang enak apa? Namanya juga manusia, weh. Namanya juga manusia. Kalau lu udah puas dengan hidup lu, berarti lu udah di sana. Nah, kalau kira-kira nih, Iya kan? Karena semua kakaknya. ada akhirnya gitu. Ya. Iya. Nah, kalau kakaknya dari Joseph nih, ngapain aja? Kan satu kos nih. Kan pasti bosen nih ketemu adiknya terus. Ketemu Udah bosen. pacar. Kira-kira kegiatan apa aja sih untuk menghilangkan kebosanan sama karantina di rumah? Ya hampir sama dengan yang lain ya. Ya rebahan, tidur. Sampai ini tulang pinggang gue ya sakit banget. Gila. Kalau bosen, kok kalian ketawa sih? udah agak bengkok-bengkok gitu ya berarti tulangnya ya? Skoliosis. Iya. Nih kalau dibaratin ayam nih, gue ayam tulang lunak nih sekarang. Sampai lunak banget, dari yang tadinya keras jadi lunak. Presto. Lu mah ayam Kenapa filet, gitu? ayam filet lu. Iya kan? Presto. Palingan kalau misalnya mengisi kegabutan ya skripsi pasti. Meskipun ya nggak tiap hari kan. Meskipun nggak tiap hari. Ya niatnya sih ngambil online free courses gitu ya. Tapi ya hanya niat gitu. Online free apa tadi? Online free courses anjay. Bisa Benar. Online free courses. Salah satu guru di ruang guru, Pak, dia, Pak. Bilang aja online learning gratis pakai online courses. Kalau ruang guru itu, di ruang guru berarti kalau kepala sekolah mau masuk nggak boleh berarti ya? Bicara tentang ruang guru nih. Iya kan? Nggak boleh, itu beda topik dong, Pak. Oke. Hot issue kan, sama kayak tagline kita kan, kita membahas hot issue juga sebenarnya. Iya. Aja. Benar. Pertanyaan selanjutnya nih, pastikan ini kan dengan pandemi COVID-19 ini kan pasti membawa dampak bukan hanya kepada mental, tapi ke psikologis juga, psikologis kalian gitu. Kira-kira apakah dengan adanya COVID-19 ini dan juga kita harus karantina di rumah, berdampak nggak sih ke psikologis kalian masing-masing gitu? Nah, mungkin gue bisa jawab duluan ya. Nah, sangat inisiatif ya. Sangat inisiatif sekali Bapak satu ini. Yo, langsung. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau dari kondisi psikologis ya pasti ada rasa ketakutan ya. Ya. Itu tanpa kita sadari ya. Cara mengatasinya ya mulai mengurangi melihat dampak-dampak akibat ini ya, akibat virus-virus COVID-19 ini gitu. Tapi sebelum berlanjut jauh nih, wajar nggak sih rasa takut sama khawatir itu menurut lu, Sa? Wajar nggak kira-kira? Rasa takut, khawatir itu wajar. Ya tapi semuanya ada batasnya kan. Kalau yang wajar yang sampai berlebihan ya nggak boleh juga. Menurut gua sih. Gimana tuh definisi wajar yang sampai berlebihan? Wajar yang sampai berlebihan, gimana definisi? Salah lagi tuh. Maksudnya itu tahapnya dari wajar sampai berlebihan gitu loh. Ya. Teman-teman. Kalau gitu. Joseph gimana? Dampak psikologisnya apa? Sama dampak psikologis? Kalau dampak psikologis, tadi kan karena Joshua kan keluar kan ketika kita keluar rumah waktu itu kan. Ini kan. Nah, gue bahas yang beda berarti. Gue bahas yang ketika kita dalam rumah. Memang sih gue kaum rebahan kan sebelum karantina, gue kaum rebahan kan. Yeah. Tapi dengan adanya karantina ini, gue jadi semakin bosan gitu. Biasanya gue kayak, karena bosan, karena kejadian itu atau kegiatan itu kita lakukan tiap hari dan berulang gitu. Misalnya kita kayak dalam seminggu atau 2 bulan inilah, yang kita lihat hanya kamar terus, ini terus, nggak bisa jalan-jalan kan. Itu psikologinya lebih ke situ. Jadi kayak ketika kita ada tugas, misalnya kayak skripsi ya, gue kan pas banget lagi skripsi.
Nah, kita jadi mager banget. Karena kan nggak ada hiburan kan. Ini kita lihat kiri kanan tembok kan gitu doang. Jadi nggak ada nggak ada pelarian gitu ibaratnya. Berarti kalau Pelarian nggak tuh? suasana itu mendukung lu melakukan kegiatan tertentu ya, termasuk skripsi. Iya. Apalagi itu kan tanggung jawab skripsi itu kan. Apalagi kan jadi kayak ada beberapa orang kan, ngerjain bareng yuk gitu. Nah itu jadi kayak memacu untuk kita ngerjain cepat, ngerjain bareng. Gue bukan lebih ke kerjain barengnya sih, kayak mau kerjain bareng atau enggak, penting ada kayak ketemu atau apa gitu kan, atau ngumpul. Yang penting jangan gue lihat kamar tembok doang gitu, paling enggak ada refreshing gitu lah. Itu masa gue. Itu psikologis ke dalam ya. Paham bang. Dalam diri sendiri. Kalau Semi gimana? Bener. Sebenarnya sih udah terjawab semua ya, kayak yang kita rasain semua udah dijawab lah. Cuman kalau gue pribadi ya emang gue tipenya orang yang kalau ngerjain skripsi ya emang harus ketemu yang kayak Joseph lah, maksudnya harus ada refreshingnya, harus keluar juga untuk kita ya setidaknya kita nyari inspirasi lah, nggak cuma di dalam rumah doang. Cuman sekarang kayak gue motivasi diri gue ya, gue punya metode sendiri ya, gue jalanin itu, dan ya gue lagi berusaha untuk kayak ya setidaknya gue produktif lah di rumah gitu. Ada hal yang gue lakuin, walaupun emang pasti bosen sih. Dan juga ya palingan gue kalau bosen keluar rumah naik mobil entah ke Indomaret atau Alfa yang deket rumah gue, kayak ya udah sekedar cuman jalan-jalan doang, nggak ngapa-ngapain, kayak ya udah lihat-lihat sekitar lah. Gitu sih palingan. Sekarang itu kayak belanja di supermarket gitu udah kayak wisata mewah ya. Padahal dulu tuh nggak sama sekali. Benar. Setiap kali diajak ke supermarket males, ke minimarket depan rumah. Pasto. Pasti mager gitu apa-apa. Dan kemarin menariknya pas gue kemarin ke belanja, gue nggak tahu kan. Jadinya gue dengan PD-nya gue masuk, terus tanyain sama satpamnya kan, berdua atau sendiri gitu. Terus ya namanya orang jujur kan ya, nyokap udah masuk duluan, terus gue bilang berdua. Oh nggak boleh gitu. Jadi sekarang ternyata emang udah dipesin buat belanja di supermarket kayak sendiri, karena emang meminimalisir orang ngumpul kan, orang, ya. Dan juga kayak ngobrol macam. Nah berarti kenapa? Kan kayak misalkan kalian kan lagi skripsi juga gitu kan, terus Semi juga kerja, bukan kerja juga, ngeband juga, iya kan, ada job-job mungkin. Berarti itu kan salah satu dampaknya yang kalian rasain kan. Nah, kira-kira gimana ya ngomongnya? Ada perasaan gimana gitu nggak, kayak, aduh, gue khawatir nih, maksudnya dengan dampak yang kalian udah jelasin nih tadi, gue khawatir nih. Pasti. Kira-kira ini sampai kapan ya? Kira-kira ini bisa selesai kapan gitu? Gimana menurut kalian? Ada nggak? Kalau gue pribadi ya pastinya karena gue emang udah kerjaan gue yang berhubungan dengan orang banyak, itu pasti pengaruh banget, dan kerjaan gue jadi nggak bisa gue jalanin gitu. Ada beberapa job yang mungkin juga ke cancel atau ke pending gitu. Itu jadinya ya gimana ya? Ya nggak ada pemasukan, dan kedepannya kalau misalnya emang ini akan terus berlanjut, mungkin 2-3 bulan gue masih bisa. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang, ya gue nggak bahas orang-orang sih, cuman kalau gue 2-3 bulan ke depan bisa untuk menjalani hari gue gitu, untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Tapi nggak tahu ke depannya, kalau ya gue akan sulit sih, kayak maksudnya pandemi ini selesai tuh nggak mungkin 2-3 bulan. Gue juga kayak nggak tahu sih, karena emang ini wabah yang sangat, emang bukan wabah yang biasa, wabah nasional dengan skala besar ini. Jadi ya emang udah mendunia juga kan? Iya, sangat susah lah untuk kayak gitu. Jadi menurut gua akan sangat bahaya apabila kalau kita nggak, gimana ya, susah juga
pemerintah udah jalanin peraturan, udah ada PSBB kan sekarang. Dan tapi kalau untuk mereka yang penghasilannya dari harian atau ada yang di PHK, itu susah untuk makan aja. Mereka nggak mikirin 3-4 hari ke depan, mereka mikirin buat hari ini aja, itu udah susah bagi mereka. Ya gue nggak tahu sih kalau misalnya pandemi ini kayak 2-3 bulan nggak kelar, mereka mau makan apa. Ya bahkan kalau orang udah lapar tuh otak udah nggak bisa diajak kerja sama. Dan bahayanya adalah benar. kerusuhan 9 bisa. Ya, gue nggak tahu sih. Tapi kita berdoa supaya semua aman dan semua cepat berlalu. Amin. Itu sih. Nah, kan Iya benar. Takutnya sih itu ya. Nah, Semi udah singgung-singgung tentang mungkin banyak orang yang kena PHK, dan juga berbagai kemudahan-kemudahan yang kita bisa rasain sekarang tuh rasanya susah banget gitu loh. Kayak misalkan kita mau order apa, biasanya kita GoFood, atau misalkan kita mau Gojek, gitu kan, sekarang kan nggak boleh boncengan kan, kalau untuk ojek online. Ya, benar. Gitu kan. Berarti kalau dari ojol sendiri, udah ada penurunan pendapatan, segala macam, yang pokoknya yang berdampak banyak gitu bagi ojol-ojol lah gitu. Bukannya kita mau ngebahas ojol doang nih, tapi kan kita konteksnya adalah dengan berbagai kemudahan yang saat ini yang udah kita rasain, seakan susah di saat-saat kayak gini gitu loh. Nah, menurut Joseph dan Joshua, kira-kira tanggapan kalian tuh misalkan terhadap ojol-ojol maupun orang yang kena PHK yang terdampak dari pandemi ini, gimana tuh Joseph, Joshua? Silakan dijawab. Ya kalau menurut gua sih kurang adil juga ya kalau misalnya kita hanya fokus kepada dan caring kepada ojol aja gitu. Fokus dan care kepada ojol aja gitu loh. Ya mungkin di satu sisi ada benarnya, karena kan ojol ini kan lebih sistematis. Selain itu kan lebih top of mind kita ya ojol, kita kemana-mana pakai jasa dia gitu loh. Ya karena apa-apa itu udah ada di tangan nggak sih? Kayak apa-apa kita tinggal iya benar. Gitu kan. Iya benar. Sementara ya balik lagi, nggak hanya ojol doang kan yang harusnya yang dibantu gitu loh. Benar. Yang merasakan dampak ini ya hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang atas sampai yang bawah gitu. Kalau Joseph menurut gue sih itu. Kalau gue sih memang benar tadi nyangkut dampak ini kan mulai dari atas sampai bawah kan, semua kalangan. Kalau yang bawahnya ini kemarin gue lihat di berita gitu kan, yang kasian banget itu ternyata kayak tukang pangkas sama tukang urut tunanetra kan, sama sekali yang nggak bisa menerima pelengkap lagi kan, karena kan itu bersentuhan langsung dengan manusia kan, dengan orang. Nah itu banyak dibantu. Terus concern gue kayak pandemi ini ke rakyat kecil aja kan. Gue bukan membantah gitu kan, bukan membantai pendapat itu. Tapi kan kalangan atas juga kena. Gue berapa kali baca di Twitter ya, mungkin benar mungkin salah, banyak yang sampai jual aset gitu kan demi untuk supaya jangan pecetin karyawannya. Banyak yang buka, yang cairin deposito pribadinya buat gaji karyawan. Jadi kayak benar-benar semua lapisan masyarakat yang kena gitu. Jadi kita berharap pandemi ini semua berakhir gitu. Tapi ya, amin. Ya itu sih agak sebenarnya bukan salah juga sih, sebenarnya emang semua lapisan masyarakat kan yang kena, yang merasakan gitu loh. Dan memang kebanyakan ya memang informasi-informasi atau berita yang ada tuh lebih mengarah kepada profesi tertentu lah, bisa diibaratkan seperti itu ya kan. Iya gitu maksudnya. Jadi maksud gua kayak semua lapisan gitu, yang atas juga kena, jadi gitu juga. Begitu. Benar. Ya kita ke pembicaraan yang ringan-ringan aja ya lagi ya. Yuk. Jangan terlalu berat lah. Gua udah dari tadi berat lah.
Musim. Ya kan ini terakhir. Tapi seru. Kepala gue udah beta, makin beta kepala gue nanti. Tapi Kepala kan, gue udah kotak. tapi kan ini kan namanya obrolan santai kan kita jadi ya tentang kegiatan pandemi, tentang kegiatan-kegiatan kalian selama pandemi kan. Cuman kayaknya topik tentang COVID-19 sekarang tuh kayaknya lagi enak banget untuk Lagi-lagi. dibahas. Legit. Masih banyak banget yang bisa dibahas. Nah, terakhir solusi, bukan solusi. Apa sih harapan kalian terkait dengan COVID-19 ini? Terus gimana solusinya, tanggapan kalian tentang kebijakan-kebijakan yang udah ada? Kayak misalkan kita kan juga udah PSBB kan, dan masih banyak daerah-daerah yang akan nyusul PSBB. Gimana menurut kalian? Solusinya apakah sudah tepat? Terus ditutup sama pesan-pesan kalian, harapan. Joseph dulu deh, Joseph. Soalnya aku panjang nih masih. Bebas, siapa dulu lah. Gambreng lah. Oh, tadi apa? Gambreng. Ayo benar gambreng. Ayo, gambreng jauh. Joseph aja. Joseph. Tadi kan apa harapan dan solusi berarti ya? Ya, harapan dan solusi. Kalau harapan sih gitu kebijakannya. Harapan sih mindset kita jangan terlalu nyalahin pemerintah ya, maksud gua. Kayak kita mulai dari diri sendiri. Jika kita bisa keluar, kita bisa tetap di rumah ya di rumah aja. Dan kita jangan ngejar seorang yang nggak bisa di rumah aja gitu. Jangan sampai kita ngejar punya pikiran kayak gitu. Karena ketika dia di rumah aja, dia makan apa gitu loh. Balik ke situ. Nah, solusi tadi kan itu kan harapannya. Kita bahas harapannya dulu. Gimana Joshua harapannya? Ya harapan untuk kita semua pastinya ya pandemi ini segera berakhir ya. Ya kalau untuk bagaimana caranya selain PSBB ya. PSBB. Aduh, gimana sih ini? Nah, pembatasan sosial berskala besar. Menurut gua kalau hanya pembatasan secara sosial ya mungkin penyebarannya tidak akan masif ya. Tapi balik lagi, yang kita tanggulangi ini bukan hanya penyebarannya doang, tapi lebih ke mendeteksi siapa aja yang udah kena atau siapa aja yang menjadi carrier ya. Ya mungkin paling tepat ya pemerintah harus kepada lapisan masyarakat gitu. Mungkin lebih ke pengecekan secara masif ya, untuk mengetahui gitu, mendeteksi virus ini seberapa besar. Mau nggak mau ya harus begitu caranya kalau menurut gua ya. Gitu. Ya dengan cara itu ya pasti akan lebih cepat sih tertangani virus ini gitu. Alright. Gimana, Semi? Kalau gua agak sedikit berbeda ya, karena sebenarnya kita tuh terlalu kayak emang COVID-19 ini penyebarannya berbahaya banget ya. Cuman emang ada lagi, maksudnya banyak penyakit sebenarnya di Indonesia. Cuman selama ini kayak maksudnya gimana ya? Kita sampai mengorbankan ya itu kayak misalnya larangan untuk bekerja dan segala macam. Itu menurut gue dampaknya akan lebih bahaya lagi yang tadi gue bilang. Maksudnya kalau orang dilarang bekerja, maksudnya untuk di rumah aja gitu, untuk mengurangi apa COVID-19 ini, ya lama-kelamaan yang tadi gue bilang, kayak mungkin dia seminggu, 2 minggu masih kuat, tapi kalau udah berbulan-bulan, dan yang tadi gue bilang, maksudnya bisa ada kejadian yang nggak terduga, seperti kejahatan di mana-mana gitu kan, dan itu yang menurut gue lebih mengkhawatirkan dibanding pandemi ini, kalau gue bilang. Karena gimana ya, di saat orang, ya sebenarnya menurut gue nih ya, gue dari baca informasi juga di beberapa orang yang meninggal karena COVID-19 itu
tidak seutuhnya meninggal karena corona ini, tapi beberapa dari ya ada lah beberapa yang gue baca mereka punya penyakit lainnya gitu loh, kayak mungkin dia punya jantung atau punya penyakit lain yang berbahaya, tapi kenapa seolah-olah tuh diberitakannya meninggalnya karena COVID-19 gitu. Jadi membuat kita yang gimana ya? Membuat kita kayak menyebar ketakutan lah gitu, kalau menurut gua. Jadi harapan gua sih ya, sebenarnya kita ya, menurut gua nih, kalau harapan gua ya pengennya pandemi ini cepat selesai. Tapi secepat-cepatnya pasti tetap akan sulit kalau kita belum nemuin vaksinnya atau kita belum nemuin obatnya gitu, yang memang benar-benar bisa menanggulangi virus itu sendiri gitu. Iya. Tapi harapan gue yang paling mungkin masuk akal, ya pemerintah ya sebaiknya bisa buka mata gitu, melihat lagi kayak maksudnya dampak ke depannya apa kalau misalnya PSBB dilakukan atau di rumah, kayak maksudnya kayak kita social distancing, physical distancing itu emang perlu sih. Cuman kalau larangan untuk bekerja itu dilakukan dan orang nggak bisa makan, itu dampaknya apa ke depannya akan lebih bahaya menurut gua. Gitu. Jadinya harapan gua ya semoga apa ya tadi ya? Semoga ya kita bisa melihat bahwa dampak ke depannya kalau PSBB dilakukan apa? Apakah lebih bahaya atau enggak gitu. Jadi gitu. Solusinya ya ya kalau bisa gue pengennya sih ya kalau gue sendiri gue pengennya gue mestinya diperbolehkan lagi bekerja, kayak maksudnya ya udahlah orang namanya cari uang kan daripada dia ada penjarahan atau perampokan, itu kan lebih bahaya lagi, mengorbankan nyawa orang yang memang udah pasti kalau COVID-19 memang bisa sembuhkan, bisa ada penanganannya. Memang walaupun itu rumit dan walaupun penyebarannya apa namanya gampang gitu. Jadi harapan gue dan solusi gue untuk teman-teman semua yang mungkin dengar nanti, ya kalian nggak usah nuntut pemerintah, nggak usah nuntut apapun itu. Kalian cukup nuntut diri kalian aja untuk jaga diri baik-baik, dengan jaga imun kalian, jaga kebersihan kalian. Itu menurut gue ya gimana ya, kalau virus itu ada di tubuh kita, dan kita udah jaga imun dengan baik, kita udah jaga kesehatan, kita jaga kebersihan dengan baik, otomatis kita nggak bakal tersebar dong. Dan orang yang tersebar dengan virus itu, ya otomatis karena dirinya sendiri, bukan salah pemerintah atau apa. Karena dia nggak jaga imun tubuh dia, gitu. Intinya sih itu aja sih, simpel. Karena gini, kalau lu PSBB sampai berbulan-bulan, ya lu pikirin aja orang mau makan apa. Mungkin yang anak orang kaya nggak bakal pusing, tapi yang mereka-mereka yang kayak penghasilannya harian, itu ya yang akan berbahaya. Balik lagi kayak tadi, bukan yang nggak mikirin yang gede ya, maksudnya cuman yang kita lihat dengan kacamata kita sendiri, ya itu kayak orang-orang yang susah makan. Gimana sih, daripada lu kelaparan terus ya sama aja kan mati-mati juga. Lu COVID sama aja mati-mati juga. Lu ngerokok aja sama aja mati juga. Gitu. Jadi menurut gue selain emang jaga diri ya memang harus ada langkah cepat tanggap sih. Iya. Yang gue gregetnya sih itu gitu. Ya benar. Nah, gini Joshua, menurut gue ya, kalau cara pengecekan berskala yang tadi lu bilang itu, ya kita nggak tahu hari ini mungkin dia aman dengan virus itu. Tapi beberapa hari kemudian, apakah setiap minggu harus dicek sama pemerintah? Apakah anggarannya juga nggak dipikirin ke yang lain? Nampaknya anggaran. Jadi menurut gue sih nampaknya obrolan santai kita kali ini agak-agak berat. Kata sisi ini kan anggaran. Emang itu. Kalau bicara anggaran emang itu. Kita sekarang lagi dihadapkan pada dua pilihan. Pilih ekonomi atau pilih rakyatnya sendiri.
Gitu, cuma itu 2 pilihannya. Tapi gini. Kalau bicara tentang anggaran tadi kan ada persepsi kayak gimana cara ngatasinya, kita ngadain tes ke rumah-rumah kan. Ya. Nah, tahu sendiri tadi kalau Indonesia, kalau bisa tes ke rumah-rumah nanti ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Kalau bisa kita tes ke rumah-rumah. Kalau misalkan tes di keramaian, takutnya kalau tes di keramaian itu malah lebih bahaya kan, orang berkerumun. Ya. Gitu maksudnya. Satu lagi Kita pesan cuma pilih 2 ini, ekonomi atau rakyatnya sendiri. Cuma pilih. Satu lagi pesan gua. Ya, Pak, Kalau emang silakan. udah ada ciri-ciri kayak maksudnya misalnya emang udah demam atau apa, ya lebih baik nggak usah keluar dan emang nggak usah bersosialisasi lah gitu. Ya kita ikutin pemerintah aja lah. Kalau emang udah ada ciri, ya lebih baik kita yang stop, atau enggak emang kalau emang ragu ya udah lapor aja. Menurut gue ya, semakin banyaknya angka ODP apa PDP ya, semakin banyak angka yang emang dia udah positif, menurut gue akan lebih baik, karena orang yang positif di luaran yang nggak ketahuan itu akan berkurang kan. Ya otomatis orang-orang lain akan lebih aman dong kalau orang-orang yang positif udah ditangkap. Jadi menurut gua itu pentingnya pengecekan. Menurut gua kalau melihat yang lu bilang tadi ya agak sedikit keliru ya, maksudnya kayak lu bilang akan kalau semakin banyak yang positif ya kita harus menanggulangi ya supaya tidak terdampak sih, menurut gue situ gitu loh. Gini guys, karena kita terbatas ruang dan waktu nih sebenarnya. Waduh, padahal lagi seru nih. Ini bukan bermaksud untuk memotong pembicaraan kita. Kita bicara medsos saja kali ya. Bicara medsos saja ya. Ini seru banget seru banget. Nah, untuk mungkin gini aja kali ya yang bisa gue tutup dari konten pertama kita ini adalah lebih baik kita semuanya gitu ya, lebih untuk berkomitmen untuk menahan diri, lebih tepatnya. Menahan diri dari apa aja sih sebenarnya, melakukan aktivitas, melakukan sosialisasi dengan orang, terus misalkan jalan-jalan, keluar rumah, yang biasa kita lakukan gitu. Untuk sementara ini sih tidak ada salahnya untuk bisa dikatakan mengabdi kepada negara gitu loh, karena kita mengikuti peraturan pemerintah kan, kayak gitu ya guys ya. Itu juga banyak hikmah yang bisa kita ambil dari karantina ini selama pandemi COVID-19. Banyak banget pasti yang mungkin nggak bisa kita jelasin satu-satu karena waktu dan ruang yang terbatas. Mungkin ya kalian bisa lebih banyak kumpul waktu bersama keluarga. Untuk yang perantauan juga bisa mengadaptasi atau misalkan bisa merefleksikan diri gitu loh. Setidaknya istirahat sejenak lah dari aktivitas. Sebenarnya banyak aktivitas, banyak hikmah yang kita dapetin sih sebenarnya. Semoga aja pandemi ini cepat selesai. Kita juga harus percaya percaya sama pemerintah, karena pemerintah bekerja 24 jam dalam 7 hari untuk memutus penyebaran COVID-19 ini, dan juga kita sebagai masyarakat ikut membantu kerja lah, walaupun susah karena ini nggak kayak biasanya yang kita lakukan sehari-hari, tapi yakin percaya kalau Tuhan punya maksud di balik semuanya ini. Mungkin kita akan mempunyai pola hidup yang baru, mungkin lebih sehat, lebih peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama yang paling penting. Gitu. Oke, teman-teman sekalian. Sekian konten obrolan yang nggak santai ternyata di konten pertama. Ini episode 1 ya? Kita awalnya doang santai lagi ya. Nantikan konten-konten obrolan santai lainnya yang mungkin lebih santai, karena ini kayaknya salah ini. Awalnya doang santai ya. Berat ini. Kalau kalian mau punya usul atau apa, boleh komen di bawah. Betul. Supaya kita tahu.
Gue ingin Oke. bicara lebih banyak lagi sih. Gue sih ingin bicara lebih banyak lagi, terutama mengenai cara kita bermedia sosial ya. Ya. Maksud gue kan, Ya nantilah, Maksud nantilah gua kita kan- lanjut lagi. Ya, mungkin Oke. Oke, nanti ditahan. kita ngobrol-ngobrol Ditahan, lagi. ditahan, Oke, ditahan. teman-teman. Pokoknya jangan lupa, pokoknya jangan bosan-bosan nonton obrolan santai. Pasti masih ada banyak konten-konten lainnya. Jangan lupa apa tuh yang kayak YouTuber ya? Jangan lupa share, Like, komen, like, Like. subscribe channel Yeah. ini. Pokoknya Bye. biar kita kalau kata Joseph akhir tahun bisa monetize, guys. Oke. Jaga. Amin, amin. Alright. See you guys. Thank you teman-teman semuanya. bye. Dadah. Dadah. Dadah.